Ngapain sih katanya ngomong-ngomongin masa lalu atau nginget-ngingetin masa lalu, kayak nggak berguna gitu. Atau melepaskan ransel-ransel beban-beban di bahu kita untuk bisa jalan ke depan jadi jauh lebih ringan. Hai semuanya, kenalin aku Rosa Ansaf. Dan ya, temen aku ada yang gak percaya sama trauma ataupun hal-hal psikologi. Dia bilang, katanya trauma ataupun juga ngelihat masa lalu tuh bikin kita jadi hidup di masa lalu. Ya, kita jadinya nggak hidup di hari ini. Ngapain sih katanya ngomong-ngomongin masa lalu atau nginget-ngingetin masa lalu, kayak nggak berguna gitu. Dia pikir, ya udah hidup kan maju ke depan ya, ngapain kita harus ngelihat masa lalu. Mengetahui trauma ataupun juga masa lalu, bukan bikin kita jadi berhenti hidup hari ini, ataupun juga malah menghidupi masa lalu kita. Tahu tentang masa lalu, itu bikin kita jadi bisa tahu hal apa yang kita lakukan untuk bisa ngeperbaikin diri kita di hari ini. Atau melepaskan ransel-ransel beban-beban di bahu kita untuk bisa jalan ke depan jadi jauh lebih ringan. Manusia itu terbentuk dari berbagai hal. Ada nature atau genetik bawaan ataupun juga nurture. Itu tentang kayak pengalaman, hal-hal yang pernah kita lewatin, pengasuhan, lingkungan kita, dan lain sebagainya. Semua hal yang kita bawa dari nature ataupun nurture itu tuh membentuk jadi diri kita yang hari ini. Jadi nggak bisa dipisah-pisahin tuh. Semua yang kita lalui itu bisa jadi konflik ataupun juga sarana kita buat bertumbuh. Jadi tahu tentang hal-hal yang terjadi ke belakang itu tuh bikin kita bisa mempermudah kehidupan kita hari ini karena kita bisa tahu dari mana sih kita harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun konflik diri yang terjadi pada hari ini. Cuma ya mungkin hari ini memang kita masih banyak banget yang mengglorifikasi perasaan itu, trauma itu, ataupun juga penyakit-penyakit mental lainnya. Yang akhirnya bikin kita jadi ngerasa bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu yang buruk atau negatif, ya pasti akan jadi bentuk negatif juga. Padahal ya sebenarnya nggak semuanya akan berkolerasi seperti itu. Bisa jadi hal-hal negatif yang kita alamin itu justru malah bikin kita jadi bertumbuh. Jadi kalau misalnya diksi-diksi yang mungkin hari ini kita pernah dengar, kayak misalnya PTSD, itu kan dari trauma masa lalu, dia trauma atau mengalami kesulitan hari ini, trauma gara-gara kejadian yang pernah dialaminnya sebelumnya. Dan ya, ternyata ada pilihan lainnya juga, dari PTSD ada PTG atau Post Traumatic Growth. Jadi setelah kejadian yang traumatis, dia bisa bertumbuh. Dan ya, itu adalah hal yang bisa kita jadiin perbandingan bahwa hal negatif itu nggak selalu berkorelasi ataupun akan menimbulkan bentuk negatif juga. Bisa jadi penerimaan diri seseorang itu berbeda dan akhirnya bikin dia bertumbuh atau post traumatic growth itu tadi. Nggak mudah untuk bisa menerima hal-hal negatif yang terjadi. Tapi ya tadi, memang ada prosesnya yang bisa bikin kita jadi bertumbuh juga dari hal-hal yang negatif tadi. Makanya mungkin hari ini yang perlu kita pikirkan adalah A itu tuh nggak selalu jadi A, tapi A itu tuh bisa jadi B, bisa jadi C, dan bisa jadi Z. Dan ya, mengetahui hal-hal yang pernah kita lewati bukan bikin kita jadi ngerasa bahwa, oh artinya ketika dulu aku mengalami hal negatif ataupun dulu aku tidak mendapatkan pengasuhan yang baik, ya aku pantas menjadi orang yang hari ini, yang mungkin hari ini jadi negatif ataupun juga lainnya. Dan ya, kita berhenti di situ untuk bisa mendefinisikan diri kita bahwa ya memang sesuai, diri kita yang negatif hari ini sesuai karena terbentuk dari hal negatif di masa lalu kita. Padahal setelah tahu, ya kita bisa punya pilihan untuk bisa berproses, memproses hal-hal yang dulu pernah kita lewati, dan hari ini memperbaiki diri kita untuk bisa jadi diri yang lebih positif lagi, dan diri yang bisa lebih bertumbuh lagi, atau ya tadi, terjebak di masa lalu untuk bisa mendefinisikan diri kita hari ini. Dan akhirnya aku jawab temanku kayak gini,
Kalau misalnya kamu hari ini kesulitan di masa depanmu, banyak konflik yang terjadi dan akhirnya bingung, nggak tahu alasannya kenapa, itu tuh bisa jadi karena kamu punya beban ransel di belakangmu. Kamu bisa jadi kesulitan untuk bisa memaksimalkan potensi kamu ke depan, ya gara-gara apa? Gara-gara pundakmu terlalu berat. Banyak hal-hal konflik yang terjadi di masa lalu mungkin yang belum selesai. Dan ya, memang mengetahui masa lalu itu tuh bukan untuk kita hidup lagi di masa lalu ataupun juga ya, tadi kita terjebak di masa lalu, tapi untuk bisa nurunin beban-beban ransel di punggung kamu, biar kamu bisa makin lari ke depan, biar kamu bisa kejar potensi kamu, biar kamu tidak terhalang dengan berbagai persepsi yang mungkin muncul karena konflik yang pernah terjadi di masa lalu kamu. Jadi poinnya adalah mengetahui masa lalu itu bukan menghidupkan masa lalunya atau terjebak di masa lalunya, atau mungkin nggak penting sama sekali. Itu bisa jadi penting karena kita butuh untuk tahu informasi apa yang membentuk diri kita sampai akhirnya jadi diri kita yang hari ini. Dan kita bisa menyelesaikan konflik kita satu persatu. Kita bisa menyelesaikan benang kusut yang ada di belakang, biar kita bisa tarik benangnya jadi jauh lebih panjang ke depan. Mungkin nggak mudah untuk kita berefleksi dan juga merapihkan benang kusut kita yang ada di belakang. Kita mungkin butuh bantuan orang lain untuk bisa menguraikan earphone kita yang kekusut-kusutin, ataupun juga benang yang kusut tadi. Dan ya, itu adalah gunanya kamu mungkin butuh datang ke psikolog, ataupun juga datang ke bantuan lainnya untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di belakangmu. Biar apa? Biar kamu bisa lari jauh lebih cepat lagi dan beban ransel di pundak kamu bisa terselesaikan satu persatu, biar pundakmu lebih ringan, langkahmu lebih cepat, gitu. Jadi bukan untuk menghidupi masa lalunya atau mengglorifikasi ataupun juga berhenti di situ dengan bilang bahwa, "Aku punya kejadian begini di masa laluku dan akhirnya hari ini aku tidak bisa melangkah ke depan ataupun tidak bisa jadi diri aku yang lebih optimal lagi." Gitu teman-teman, mungkin hal ini bisa sedikitnya menginspirasi teman-teman untuk, ya, menyadari bahwa melihat masa lalu bisa jadi penting untuk kita, dan jangan sampai kita menghidupi masa lalu itu dan ya, mendefinisikan diri kita yang hari ini sama definisi kita gara-gara masa lalu tadi. Semoga langkah kamu bisa jadi jauh lebih ringan ke depannya. Dan ya, jangan lupa untuk follow Instagram-nya @wecaryspeak.id dan juga subscribe YouTube ini untuk bisa dapetin notifikasinya juga centangin loncengnya. Jadi biar kita bisa terus berteman dan bertemu lagi di video lainnya. See you!